Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah, semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ya. Terima kasih atas respon positif yang telah kalian berikan kepada Ibu. Senang sekali Ibu bisa bertemu dengan kalian pada pertemuan pertama kita di kelas bimbingan dan konseling ini. Sebelumnya, perkenalkan nama Ibu Syafira Rumnandini. Kalian bisa panggil Ibu Mufira. Ibu mengajar di mata pelajaran bimbingan dan konseling. Maka dari itu, Ibu mohon kerjasama dan bantuan kalian semua agar pembelajaran dalam kelas ini senantiasa berjalan dengan baik. Dan apabila ke depannya kalian ada yang ingin melakukan konseling, kalian dapat menemui Ibu secara langsung di ruang BK. Oke, pada pertemuan pertama kita hari ini, Ibu akan memberikan layanan informasi. Apa udah ada yang tahu layanan informasi itu apa? Oke, jika belum ada yang tahu, Ibu akan menjelaskan terkait layanan informasi. Layanan informasi adalah layanan bimbingan konseling yang memungkinkan siswa menerima dan memahami berbagai informasi, seperti informasi pendidikan dan informasi jabatan yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dan pengambilan keputusan untuk kepentingan siswa. Oke, Ibu akan memberikan contoh ilustrasi sederhana untuk anak-anak. Contohnya ada siswa A dan siswa B. Siswa A adalah siswa yang rajin, tidak pernah datang terlambat, dan selalu menaati aturan dan tata tertib sekolah. Sedangkan siswa B, siswa yang sering datang terlambat dan sering melanggar aturan dan tata tertib sekolah. Jadi pada pertemuan hari ini, Ibu akan memberikan layanan informasi terkait disiplin diri. Ibu ingin bertanya, kalian ingin menjadi seperti siswa A atau siswa B? Baik, jika kalian ingin menjadi seperti siswa A, kalian harus bisa berkomitmen kepada diri sendiri agar kalian bisa menjadi seperti siswa A. Oke, jika kalian bertanya, apa sih Bu manfaat dari mencontoh siswa A? Manfaatnya adalah kalian akan mempunyai pola hidup yang teratur yang dapat mengolah waktu dengan baik. Sebelum kita membahas inti pembahasan, Ibu akan memberikan asas-asas yang relevan untuk pembahasan kegiatan kita nanti. Yang pertama, asas kegiatan, yang dimana nantinya saat Ibu menyampaikan penjelasan, kalian harus mendengarkan dengan baik-baik dan bersungguh-sungguh. Lalu yang kedua, asas keterbukaan. Pada asas ini, kita harus saling terbuka. Misalnya, kalian bertanya kepada ibu, maka ibu harus menjawab dengan jujur, dan sebaliknya, jika ibu bertanya dengan kalian, maka kalian harus menjawab dengan jujur. Lalu yang ketiga, asas kenormatifan, yang dimana nanti pada saat pembelajaran ini berlangsung, ibu harap kalian mendengarkan dan memperhatikan dengan serius di dalam pembelajaran. Misal dari cara kalian duduk, cara kalian bersikap, dan bertanya kepada ibu harus mengacungkan tangan terlebih dahulu. Atau misal kalian ingin izin ke toilet, kalian harus izin juga kepada ibu. Terus juga kalau misalkan nanti di pembahasan ibu ada yang sekiranya lucu, mohon untuk jangan tertawa yang berlebihan sampai terbahak-bahak ya, karena nanti akan mengganggu aktivitas kelas lain. Dan misalkan ada perbedaan pendapat di antara teman-teman yang lain atau dengan ibu, kita harus saling menghargai pendapat yang ada. Baik, agar kegiatan berjalan dengan lancar, kalian harus mengetahui tata cara mengikuti kegiatan pembelajaran ini. Diawali dengan Ibu memberikan penjelasan tentang disiplin yang sudah Ibu jelaskan di awal tadi. Maksudnya yang sudah Ibu simpulkan di awal tadi. Lalu selama Ibu menerangkan, kalian diharapkan untuk bersungguh-sungguh dengan cara memahami materi tersebut. Selanjutnya, setelah Ibu menjelaskan materi tersebut, kalian diperkenankan untuk berdiskusi tentang materi yang sudah Ibu jelaskan.
Setelah kalian berdiskusi, Ibu memperkenankan kalian untuk menanggapi penjelasan dari Ibu atau bertanya kepada Ibu seputar materi tersebut dengan cara mengangkat tangan terlebih dahulu. Sudah paham semuanya? Baik, kalau sudah paham. Setelah Ibu menerangkan terkait tata cara dan asas, sebelum kita masuk ke pembahasan hari ini, lebih baik kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, kita langsung masuk ke materi aja ya. Oke, yang pertama pengertian disiplin diri. Apa itu Bu, disiplin diri? Disiplin diri menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, disiplin adalah ketaatan dan kepatuhan terhadap peraturan yang dilaksanakan atas kesadaran pribadi. Dengan demikian, maka orang berdisiplin berarti orang yang dengan kesadaran diri taat dan patuh terhadap peraturan. Lalu, kedisiplinan, yaitu ketaatan atau kepatuhan seseorang terhadap peraturan perundang-undangan, kaidah, dan hukum yang berlaku. Semua aturan dan tata tertib tentu mengandung nilai-nilai yang positif, dan setiap orang dituntut untuk melaksanakannya dengan penuh disiplin. Lalu disiplin diri, yaitu kepatuhan dan ketaatan terhadap apa yang telah ditentukan dan disepakati oleh dirinya sendiri. Misalnya disiplin waktu, disiplin melaksanakan ibadah, dan disiplin sekolah ataupun disiplin kerja. Dalam mengikuti kegiatan belajar di sekolah, seorang siswa tidak lepas dari berbagai peraturan dan tata tertib yang diberlakukan di sekolahnya. Dan setiap siswa dituntut untuk berperilaku sesuai dengan aturan dan tata tertib yang berlaku. Kepatuhan dan ketaatan siswa itu disebut dengan disiplin sekolah. Kalau kalian bertanya, disiplin sekolah apa sih, Bu? Oke, disiplin sekolah adalah usaha sekolah untuk memelihara perilaku siswa agar tidak menyimpang dan dapat mendorong siswa untuk berperilaku sesuai dengan norma-norma dan peraturan dan tata tertib yang berlaku di sekolah. Tujuannya apa sih, Bu? Disiplin sekolah? Oke. Tujuannya ada 4. Apa tuh? Gitu ya. Ada yang tahu? Belum ada yang tahu. Oke. Tujuannya ada 4 ya teman-teman, yaitu yang pertama, memberi dukungan bagi terciptanya perilaku yang tidak menyimpang. Lalu yang kedua, mendorong siswa melakukan yang baik dan benar. Lalu yang ketiga, siswa belajar hidup dengan kebiasaan yang baik dan bermanfaat bagi dirinya dan lingkungannya. Lalu yang keempat, membantu siswa memahami dan menyesuaikan diri dengan tuntutan lingkungannya dan menjauhi melakukan hal-hal yang dilarang oleh sekolah. Oke, jika kalian bertanya, makna disiplin. Oke, Ibu kasih tahu. Makna disiplin diri menurut Linda dan Richard Eyre, yaitu yang pertama, sanggup menggerakkan dan mengatur diri serta waktu sendiri. Yang kedua, sanggup mengendalikan emosi sendiri. Lalu yang ketiga, sanggup mengendalikan nafsu. Tapi kenapa sih Bu menerapkan disiplin itu sulit? Sulit ya? Mengapa demikian? Karena yang pertama, manusia memiliki sifat mendasar seperti cenderung bermalas-malasan, ingin hidup seenaknya mengikuti keinginan hati, dan keinginan untuk melanggar peraturan-peraturan yang ada. Lalu yang kedua, kita selalu menganggap pekerjaan sebagai suatu kewajiban apapun beban yang harus dilakukan, bukan sebagai kesenangan. Lalu yang ketiga, manusia cenderung cepat bosan jika melakukan kegiatan yang sama dalam jangka waktu yang lama. Karena disiplin itu sulit, maka ada kiat-kiat disiplin yang bisa kita lakukan. Apa aja tuh, Bu?
Oke, yang pertama, terbiasa dengan jadwal. Biasakan diri kalian dengan membuat agenda sejelas mungkin dan berpikirlah kegiatan itu penting maupun kegiatan itu yang berjangka pendek atau berjangka panjang gitu ya, maksudnya yang memakan waktu pendek atau memakan waktu lama, cuman biasakan untuk disiplin itu dengan membuat agenda. Lalu yang kedua, bahagia. Karena bahagia juga berpengaruh terhadap kinerja dan dapat meningkatkan semangat. Kenapa, Bu? Karena bahagia itu salah satu faktor penting untuk membiasakan disiplin diri. Lalu yang ketiga, agenda. Ini gunanya untuk menghilangkan kemalasan yang setiap hari muncul bagi seorang pelajar. Biasanya kan kalian pasti suka bermalas-malasan kan jika mengerjakan tugas atau kalian juga kurang disiplin dalam menaati tata tertib sekolah. Ayo, siapa yang kayak gitu? Jangan ya teman-teman ya, kalau bisa kita biasakan diri untuk disiplin. Oke, lalu masih ada nih yang keempat. Yang keempat, rajin beribadah. Kenapa, Bu? Emang ngaruh, Bu, sama rajin beribadah? Ngaruh, teman-teman. Karena dengan melaksanakan ibadah secara rutin dan rajin, maksudnya secara tepat waktu, maka akan dapat membiasakan diri kita untuk disiplin. Karena kan kita melakukan ibadah sudah disiplin waktu, itu bisa membuat faktor disiplin di dalam diri kita. Lalu yang kelima, sugesti. Sugesti adalah dorongan dari dalam diri yang membimbing pikiran, perasaan, atau perilaku kita. Yang terakhir nih, yang keenam, kerja tuntas. Lakukan agenda atau jadwal yang sudah kalian buat secara baik dan kerjakan secara tuntas. Oke, kayaknya itu aja yang Ibu sampaikan ya. Kira-kira ada yang belum paham atau ada yang ingin ditanyakan, boleh silakan. Tidak ada. Baik, jika tidak ada yang ingin disampaikan atau ditanyakan, Ibu rasa cukup pada kelas hari ini, karena mengingat pergantian jam pelajaran ya, sudah masuk pergantian mata pelajaran. Mungkin Ibu cukupkan ya pertemuan kita hari ini. Terima kasih kalian sudah mendengarkan Ibu dengan tertib, dengan sungguh-sungguh, kalian mau belajar dengan sungguh-sungguh. Terima kasih juga atas waktu yang telah kalian berikan. Semoga pembelajaran kita pada hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Dan jangan lupa untuk teman-teman menerapkan disiplin diri yang sudah Ibu jelaskan tadi ya. Dan jangan lupa untuk menaati dan mengikuti aturan dan tata tertib sekolah. Oke, Ibu cukupkan ya pertemuan kita hari ini. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.